Ketika kalian bangun pagi, apa hal pertama yang kalian lakukan? Cek notifikasi, lihat Instagram, atau buka TikTok? Kita semua mungkin pernah ada di situasi itu. Hal yang terlihat sederhana seperti scrolling media sosial ternyata memiliki pengaruh yang sangat besar dalam mempengaruhi cara kita berpikir, cara kita merasa, bahkan cara kita hidup. Di video ini, saya akan mengajak kalian untuk lebih memahami bagaimana media sosial yang seharusnya menjadi alat justru perlahan mengontrol kita. Pernah dengar istilah dopamine hit? Setiap kali kita mendapatkan notifikasi, komentar, atau like di media sosial, otak kita memproduksi dopamine, zat yang membuat kita merasa senang. Di media sosial, dopamine ini dihasilkan secara berlebihan, bahkan didapatkan dengan cara yang sangat mudah. Situasi inilah yang membuat kita seringkali kecanduan media sosial. Platform seperti Instagram, Facebook, TikTok, atau media sosial lainnya dirancang untuk memanfaatkan kekurangan pada otak manusia ini. Fitur-fitur seperti infinite scrolling, algoritma personalisasi, atau notifikasi hanyalah trik untuk membuat kita terus-terusan berada di aplikasi mereka. Tapi kenapa? Karena semakin lama kita di aplikasi mereka, semakin banyak iklan yang mereka jual. Kalian mungkin berpikir, ya saya buka media sosial hanya untuk hiburan saja. Tapi sadarkah kalian bahwa setiap detik yang kita gunakan di sana memang dirancang untuk mencuri perhatian kita? Ini bukan hanya hiburan, ini bisnis. Algoritma, kata yang sering kita dengar, namun belum banyak orang benar-benar memahaminya. Algoritma adalah mesin atau kecerdasan di balik semua yang kita lihat di media sosial. Bayangkan suatu saat kalian menyukai video tentang kucing lucu. Lalu, beranda dan scrolling kalian akan dipenuhi video-video kucing lucu. Algoritma mempelajari kalian, mencatat apa yang kalian suka, bahkan mencatat seberapa lama kalian berhenti di suatu konten. Tapi, algoritma bukan teman kita. Tujuan utamanya untuk memastikan kita berada di aplikasi mereka selama mungkin. Bahkan jika itu berarti menyajikan konten-konten kontroversial atau konten yang membuat kita tidak merasa cukup baik. Ya, yang kalian dengar benar. Konten negatif, perbandingan hidup, dan drama seringkali lebih laku. Karena emosi-emosi inilah yang membuat kita lebih aktif, lebih banyak klik, lebih banyak berkomentar, dan lebih banyak untuk menanggapi. Kalian mungkin pernah merasa rendah diri ketika melihat postingan tentang keberjayaan orang atau kesuksesan orang. Atau mungkin kalian pernah marah melihat suatu berita yang disajikan oleh media. Kebanyakan dari itu memang disengaja. Kita hidup di era di mana perhatian adalah mata uang. Tapi ini bukan hanya soal waktu kita yang hilang. Ini juga soal pengaruh terhadap mental kita. Sebuah studi di jurnal Psychological Science menemukan bahwa penggunaan media sosial berlebihan dapat meningkatkan rasa kesepian, kecemasan, bahkan depresi. Kalian mungkin punya banyak teman online, tapi ketika layar itu mati, perasaan kosong itu pasti akan ada. Dan ini bukannya dampak mental. Sosial media juga memiliki peran yang sangat penting dalam mempengaruhi narasi besar di masyarakat. Apa yang menurut kita benar dan salah, apa yang sedang tren, kebanyakan dari itu sudah dimanipulasi. Mungkin kalian berpikir punya kendali atas informasi-informasi yang ada di media sosial. Tapi kenyataannya, pilihan kalianlah yang sudah dikurasi sejak awal.
Sekarang kita tahu masalahnya. Lalu bagaimana kita melawannya? Ada beberapa hal yang bisa kalian lakukan. Yang pertama, sadar. Sadari bahwa kehidupan di media sosial bukanlah cermin di kehidupan nyata. Semua yang kalian lihat di media sosial hanyalah highlight dari kehidupan orang lain. Ini adalah panggung sandiwara. Yang kedua, buat batasan. Tentukan seberapa lama kalian menggunakan media sosial di setiap harinya. Gunakan fitur di handphone kalian, gunakan timer aplikasi. Setiap harinya 2 jam itu sudah cukup. Yang ketiga, pilih dengan bijak. Jangan takut untuk unfollow akun-akun penyedia konten kontroversial, konten-konten negatif, atau konten-konten yang tidak bermanfaat. Coba ikutilah akun-akun positif yang memberikan kalian nilai positif. Keempat, rebut kembali waktu kalian. Gunakan waktu luang kalian untuk hal-hal yang lebih bermanfaat. Misal, belajar, membaca, meningkatkan skill yang kalian tahu, berolahraga, atau bahkan bersosialisasi dengan orang-orang di sekitar kalian secara langsung. Sosial media memiliki pengaruh negatif dan juga positif. Dan itu tergantung bagaimana kita menggunakannya. Yang terpenting, jangan biarkan hidup kita dikontrol oleh media sosial atau sebuah tren. Media sosial adalah alat. Kita yang seharusnya memegang kendali, bukan sebaliknya. Terima kasih sudah menonton. Jika menurut kalian video ini bermanfaat, bagikan ke teman-teman kalian. Dan sampai jumpa di video berikutnya.